Ibnu Taimiyah memberikan contoh dengan adzan untuk sholat Id. Ibnu Taimiyah mengomentari adzan untuk sholat Id ini sudah ditinggalkan oleh Nabi dengan sesuatu atau keadaan yang hampir mirip sama, yaitu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Kembali lagi kita pada halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Izalatul ishtibahi, menghilangkan persangkaan-persangkaan. Qasama al-ulama'u tarkan nabi li syai'in ala nau'ain. Ulama ini membagi hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi terhadap sesuatu dengan dua macam. Nau'un lam yujad ma yaktadihi fi ahdi thumma hadatsa lahu muqtadin ba'da sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama adalah satu macam yang tidak ditemukan tuntutannya atau kejadiannya pada masa Nabi. Kemudian thumma hadatsa, kemudian terjadi hal tersebut setelah Nabi Nabawi. Bahada jaizun alal asli. Untuk hukum ini, hukum pokoknya itu boleh. Yang kedua, wa qismun tarakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudil muqtada li fi'lihi fi ahdi. Bagian yang kedua adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi beserta ada tuntutannya untuk melakukan hal itu saat Nabi masih hidup. Wa hadza tarku yaktadi man al-matruki. Untuk keadaan ini yang kedua harus meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Ya annahu law kana fihi maslahatun syar'iyyatun la fa'alahu Nabi. Kenapa alasannya? Karena jika kejadian atau perbuatan itu ada maslahat, tentu Nabi melakukan, dan ternyata Nabi tidak melakukan. Fahaitsu lam yaf'alhu, maka sekiranya Nabi itu tidak melakukannya, dalla ala annahu la yajuz. Itu menunjukkan Nabi tidak membolehkan. Supaya tidak bingung dengan konsep teori ini, saya sengaja belah karena ini membutuhkan pemahaman yang kuat. Wa masalah Ibnu Taimiyah lidzalika fil adzani li sholatil idain alladzi ahdatsahu ba'dul umara wa qala fi takririhi. Fa mislu hadzal fi'li tarakahu Nabi ma'a wujudi ma ya'taqid muqtadiyan lahu mimma yumkinu an yastadilla bihi mani bertata. Ibnu Taimiyah memberikan contoh dengan adzan untuk sholat Id, untuk sholat Id, yang mana kejadian ini diperbarui atau diwujudkan atau diadakan oleh para penguasa setelah Nabi. Ibnu Taimiyah mengomentari adzan untuk sholat Id ini sudah ditinggalkan oleh Nabi dengan sesuatu atau keadaan yang hampir mirip sama, yaitu sholat Jumat. Kan hampir mirip toh. Sholat Jumat dulu itu memang konsepnya hampir mirip dengan sholat Id, ya. Yaitu sholat dulu baru
khutbah. Sholat Id itu Nabi memang dari awal itu tidak ada perintah untuk adzan, ya, tidak ada perintah untuk adzan, yaitu cuma sholat kemudian khutbah. Likaunihi dzikrullahi wa du'a'un lil khalqi ila ibadatillah wal bil qiyasi ala adzanil jumu'ah. Ya sama. Falamma amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil adzani lil jumu'ah wa sholal idaini bila adzanin wala iqamatin dalla tarkuhu ala anna tarkal adzani wa sunnah. Alaysa li ahadin ayazida fi dzalik ila akhirih. Ini macam yang kedua tadi, bahwa sesuatu atau macam yang ditinggalkan oleh Nabi dan ini ada persamaannya pada saat itu, kemudian Nabi meninggalkan hal tersebut, maka kita wajib meninggalkan itu. Contohnya ini ketika Nabi memerintah adzan untuk Jumat, tapi sholat Idul Fitri atau Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat, maka tarkunya Nabi untuk masalah sholat itu adalah tarku yang menunjukkan bahwa hal tersebut sunnah. Kenapa? Karena hal tersebut ditinggalkan oleh Nabi, tapi tidak sampai haram. Kenapa? Namanya adzan itu adalah panggilan untuk sholat. Cuma memang tidak ada itu riwayat Nabi memerintah adzan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Justru yang ada Nabi itu meninggalkan. Wa dhahaba ila hadza aidan asy-Syatibi wa Ibnu Hajar al-Haytami wa ghairihi. Wa qad ishtubihat alaihim hadhil mas'alatu bi mas'alatis sukuti fi maqamil bayan. Selain Ibnu Taimiyah, Imam Syatibi juga mengatakan demikian. Syatibi juga sama, Ibnu Hajar al-Haytami juga sama. Dan ini termasuk dalam kaidah as-sukutu fi maqamil, itu bahwa sesuatu yang didiamkan oleh Nabi itu terkadang menjadi tempat untuk penjelasan. Dan Nabi di sini sahihun annal adzana fil idaini bid'atun ghairu masyru'atin la li anna nabi tarakahu walakin li annahu bayyana fil hadis ma ya'malu fil idaini walam yadhkuril adzan adalah sukutuhu ala annahu ghairu masyru'in. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini. Jadi memang benar sahihun anal adzan. Memang benar adzan fil idain dalam sholat 2 hari raya itu bid'ah ghairu masyru'ah, termasuk bid'ah yang tidak ada syariatnya. La li anna nabi tarakahu, bukan karena Nabi meninggalkannya. Walakin li annahu bayyana fil hadis, tapi Nabi ini karena menerangkan dalam satu hadis ma ya'malu, terkait praktek-praktek apa saja ya'malu yang akan dikerjakan fil idain dalam sholat id ya itu. Walam yadhkuril adzan, ini poinnya. Dan dalam praktek sholat id itu Nabi tidak menjelaskan ada syariat adzan. Padahal sukutuhu ala annahu ghairu masyru'in. Karena Nabi tidak menjelaskan ini, Nabi mendiamkan ini, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berupa syariat. Wal qaidah anna sukuta fi maqamil bayan yufidul hasan. Ada satu kaidah as-sukutu fi maqamil bayan, sesuatu yang didiamkan dalam posisi penjelasan, yufidul hasan, itu memiliki faedah hasan atau hanya ibadah tersebut yang tanpa ada.
Wa ila hadhil qaidati tusyirul ahadits allati nahat 'anis su'ali sa'atul bayan. Rawal Bazzar an Abi Darda qala Rasulullah ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal wa ma haruma fa huwa haram. Ada satu kaidah ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Abu Darda yang Nabi berkata, Nabi bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Sesuatu yang dihalalkan Allah dalam Quran, maka sesuatu itu halal. Wa ma haruma fa huwa haram. Tapi sesuatu yang diharamkan maka hukumnya haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afun. Sesuatu yang didiamkan oleh Nabi maka hal tersebut diampuni. Faqbalu minallahi afiyatahu. Maka terimalah bahwa hal tersebut merupakan ampunan dari Allah. Fa innallaha lam yakun liyunsa syai'an. Karena sesungguhnya Allah itu tidak mungkin melupakan sesuatu. Ya. Tsummatala wa ma kana rabbuka nasiya. Kemudian Nabi membaca ayat wa ma kana rabbuka nasiya. Tidak mungkin Allah itu zat yang pelupa. Tidak mungkin sesuatu yang diam dan ada keterangan itu dilupakan. Qala al-Bazzar isnaduhu sahih wa sahahul Hakim. Sanad ini bagus ya. Dan Imam Hakim mensahihkannya. Wa rawat Daruqutni an Abi Tha'labah al-Khushti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dasar dari kaidah as-sukutu fi maqamil bayan yufidul hasan. Yang kedua adalah riwayat Daruqutni yang bersumber dari Rasulullah, innallaha farada faraidu fala tudhi'uha. Sungguhnya Allah ini telah mewajibkan beberapa kewajiban. Sampai jangan menghilangkan, jangan tidak melakukan. Wa hatta hududan fala ta'taduha. Dan Allah memberikan batas dengan beberapa batasan sampai jangan melampauinya. Wa harama asya'a wa harama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan beberapa sesuatu maka sampai jangan melampauinya juga, atau jangan melakukan. Wa sakata'an asya'in rahmatan bikum. Dan Allah ini mendiamkan sesuatu rahmatan bikum, karena ini menjadi rahmat bagi kalian. Min ghairi nisyanin, tanpa beliau ini lupa, tanpa Allah ini lupa. Fala tabhasu anha, maka tidak usah cari-cari masalah dengan yang sukut tadi, yang didiamkan tadi. Wa hadhihi faidatun la tujadu illa bi hadhihi risalah. Di akhir kata sang musannaf itu memberikan keterangan, keterangan ini tidak akan sampai ditemukan kecuali dari kitab ini. Alhamdulillah. Khairul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.